Oke, selamat datang kembali. Jadi kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai Sobat Niaga. Kita akan mencoba membahas mengenai CRM atau Customer Relationship Management, yaitu tools dashboard untuk memanajemen pelanggan atau klien kita. Nah, kita bisa mengaksesnya melalui menu bisnisku, lalu kita masuk ke CRM ya, di bagian penjualan dan pelanggan. Ini merupakan dashboard dari CRM, dan kalau kita lihat di sini kita ada beberapa button yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa di sebelah kanan tuh adalah untuk menambah klien. Yang kedua ada statistik. Yang ketiga ada listnya. Dan tentunya ada filter dan ada search-nya ya, fitur search-nya. Jadi di CRM ini sendiri kalian bisa memanage customer atau klien-klien kalian di sini, sehingga nanti bisa diintegrasikan dengan misalnya project management atau misalnya dengan kasir dan sebagainya ya, sehingga memudahkan untuk manajemen klien kalian. Nah, ada dua cara menambahkan klien. Kita bisa menambahkan klien baru. Kalau kita klik sini, itu bisa menambahkan klien baru, tapi juga kita bisa menambahkan klien yang memang dia merupakan user dari Sobat Niaga. Jadi kalau dia adalah user dari Sobat Niaga, kita bisa langsung tambah user Sobat Niaga. Perbedaannya adalah kalau kita menggunakan yang user Sobat Niaga, itu akan langsung terintegrasi dengan akunnya dia. Jadi kalau misalnya kita membuat project dengan klien yang memang dia user Sobat Niaga, dia sama-sama bisa mengakses project manajemen tersebut. Sedangkan kalau klien biasa, dia tidak bisa ya. Kita akan coba dulu yang paling mudah, kita mencoba untuk tambah user Sobat Niaga. Kita contohnya, kita tambahkan klien, misalnya kita coba, kita coba, ini tidak ditemukan, kalau tidak ada kita bisa nambahkan, saya agak lupa juga namanya. Nah misalnya sudah ada nih, misalnya memang ada usernya, dia akan berhasil otomatis ditambahkan ke CRM. Kalau kita lihat, di sini ada checklist yang berbeda. Ketika dia memang user Sobat Niaga, dia ada checklist tambahan di sini. Sedangkan kalau yang dia memang klien custom, dia tidak ada. Terus juga semuanya otomatis terisi. Kalau kita lihat ya, nama PT-nya, nama websitenya, lokasinya, itu otomatis terisi. Meskipun kita masih bisa juga mengeditnya ya, mengedit detailnya, dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan kita. Deskripsinya juga kita bisa rubah-rubah, tapi ini tidak merubah status akun aslinya ya. Jadi cuman merubah di bagian kliennya aja gitu, di bagian CRM di website kitanya aja gitu ya. Terus kalau kita lihat detailnya, itu juga buttonnya akan berbeda. Kita ada tambahan untuk chat. Kalau kita lihat, kita bisa langsung chat ke akunnya dia melalui Sobat Niaga. Jadi kalau kita kirim chat di sini, itu kita akan mengirimkan dan dia akan menerima akun kita, chat kita gitu. Jadi memang CRM di sini juga kita bisa memaintain user-user yang memang Sobat Niaga juga gitu. Jadi lebih mudah ya. Lalu kalau kita lihat di atas ini ada listing status mengenai project yang bekerja sama dengan klien ini. Terus di sini ada project yang berjalan, di sini ada invoice yang terkirim, dan di sini ada total transaksi. Tapi maaf, sebelum itu kita coba menambahkan juga klien yang memang custom ya. Nah, caranya kalau kita mau nambahin klien custom, kita tinggal klik tambah klien baru. Dari sini kita bisa menambahkan kontaknya, misalnya kita upload fotonya, karena kita coba upload foto ya. Lalu kita ketik nama, misalnya ya. Lalu kita bisa juga buat, kita isi nama perusahaannya, tipe perusahaannya bisa UMKM, small medium enterprise, corporate, atau perusahaan terbuka. Kita bisa pilih misalnya UMKM, ada nomor teleponnya kita bisa isi, jalan alamatnya juga bisa, ini juga bisa ya, di emailnya, lalu websitenya juga, misalnya gitu. Kita isi juga deskripsinya, misalnya ya. Kalau ada deskripsinya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu opsional aja. Kita klik simpan klien. Nah, ketika kita klik simpan klien, maka di sini klien kita akan muncul di sini nih, di halaman ini. Kalau kita lihat ya. Jadi klien yang udah kita tambahkan muncul di halaman ini. Tentunya bisa dihapus, bisa di-delete, bisa diedit juga. Bisa diedit juga yang tadi kita buat, dan kita juga bisa tentunya melihat detailnya ya. Nah, perbedaannya kalau yang dibandingkan dengan yang tadi yang memang klien Sobat Niaga, dia tidak ada tombol chat ya. Jadi kita tidak bisa chat langsung. Tapi statistiknya ke bawahnya sama ya.
Di sini ada total project berjalan, ada invoice terkirim, total transaksi ke klien ini ada. Terus ada data kontak, ada data perusahaan yang sudah kita isikan. Nah, tujuannya adalah ketika kita sudah menambahkan klien di sini, kita bisa melakukan penambahan terhadap beberapa hal di sini. Misalnya ketika kita buat project, nah dia akan muncul di list di sini yang sudah kita buat ya. Jadi kita bisa tinggal pilih saja kliennya, nggak usah ngetik lagi, udah tersentralisasi di sana. Kita juga misalnya katakanlah mau melakukan kontrak misalnya. Nah ketika kita membuat kontrak, misalnya contoh tujuannya ke klien, misalnya ini kita bisa klik klien. Nah kita bisa pilih juga tuh klien yang tadi sudah kita buat ya. Jadi bisa langsung ke sini. Ataupun misalnya katakanlah kita buat invoice, kita buat custom invoice juga pilih dari CRM, kita bisa langsung pilih ke klien yang sudah kita buat. Jadi nanti akan kedeteksi semuanya secara otomatis. Baik, sekian untuk yang klien. Nextnya kita akan belajar mengenai point of sales atau kasir, aplikasi kasir. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.